Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alicia Zara Wahyu dari kelas 3E Hukum Acara Perdata dengan nomor NPM 231063101168. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai contoh-contoh eksepsi. Namun, sebelum masuk ke dalam materi yang akan saya paparkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari eksepsi. Eksepsi sendiri yaitu salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh terdakwa disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama, yaitu sebuah tangkisan atau bantahan. Kemudian eksepsi sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu eksepsi prosesual di luar, eksepsi kompetensi, dan eksepsi hukum material. Yang pertama, saya akan membahas mengenai jenis-jenis eksepsi pada eksepsi prosesual. Eksepsi prosesual sendiri yaitu jenis eksepsi yang berkenan dengan syarat formil, gugatan atau dakwaan. Apabila gugatan atau dakwaan mengandung cacat formil, maka gugatan atau dakwaan tersebut yang diajukan tidak sah. Dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian, eksepsi prosesual sendiri dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada eksepsi kewenangan absolut, adalah bantahan tergugat atau terdakwa mengenai penggugat atau penuntut umum dinilai salah mendaftarkan atau melimpahkan perkara di pengadilan yang tidak berwenang, mengadili perkara yang bersangkutan. Kemudian, ini berkaitan dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus. Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan kapanpun selama proses pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan pada tingkat pertama pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 HIR. Misalnya dalam kasus mengenai sengketa pembagian warisan orang yang beragama Islam yang diajukan ke pengadilan negeri peradilan umum, tergugat mengajukan eksepsi bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara warisan bagi yang beragama Islam sebab itu berada dalam yurisdiksi pengadilan agama. Kemudian yang kedua ada eksepsi kewenangan relatif, yaitu bantahan tergugat atau terdakwa yang menyatakan penggugat atau penuntut umum salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan yang sama, misalnya seperti tergugat atau terdakwa dalam hal ini berdomisili di Jakarta Selatan, namun gugatan diajukan di Pengadilan Jakarta Pusat, yang seharusnya gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dengan eksepsi kewenangan absolut, eksepsi kewenangan relatif hanya dapat diajukan di sidang pertama dan bersamaan dengan saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 HIR. Kemudian selanjutnya jenis-jenis eksepsi dalam eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi sendiri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. Eksepsi yang diajukan oleh tergugat atau terdakwa dalam hal surat kuasa yang bersifat umum, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang, atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa penggugat atau penuntut umum tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 123 ayat 1 HIR dan Seman nomor 1 tahun 1971 Seman nomor 6 tahun 1994. Kemudian yang kedua ada eksepsi error
in persona, yaitu eksepsi yang dilakukan oleh tergugat atau terdakwa dalam hal penggugat atau penuntut umum tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut. Atau pihak yang digugat atau didakwa adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut. Atau pihak yang digugat atau didakwa tidak lengkap. Kemudian yang ketiga, ada eksepsi nebis in idem, yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat atau terdakwa dalam hal perkara yang digugat oleh penggugat atau perkara yang didakwa oleh penuntut umum sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian yang terakhir ada eksepsi obscur libelli, yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat atau terdakwa dalam hal gugatan penggugat atau dakwaan penuntut umum tidak terang atau isinya tidak jelas. Contohnya seperti tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan, dan permasalahan antara posita wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Kemudian ada jenis yang terakhir, yaitu jenis eksepsi hukum material. Jenis eksepsi hukum material sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, exceptio littoria, yaitu eksepsi yang dilakukan oleh tergugat atau terdakwa dalam hal gugatan penggugat atau dakwaan penuntut umum belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan atau dakwaan yang diajukan masih terlampau dini. Contohnya belum sampai batas waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kemudian yang kedua atau yang terakhir yaitu exceptio peremptoria, yaitu adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat atau terdakwa kepada penggugat atau penuntut umum yang dapat menyingkirkan gugatan atau dakwaan karena masalah yang digugat atau didakwa tidak dapat diperkarakan. Contohnya, perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau kadaluarsa untuk digugat, perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan, perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau duang. Kemudian si penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya, dan sengketa yang digugat sedang proses pemeriksaan juga di pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda. Kemudian sekian dari saya. Berikut adalah contoh dan jenis-jenis dari eksepsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.